Selamat pagi, Mim. Ya, selamat pagi, Sir. Gimana kabar pagi, Mim? Ya, baik. Bagaimana dengan Sir? Kabarnya? Sama, luar biasa baik. Ya, memang seperti yang diinformasikan bahwa hari ini memang akan mengajar, karena itu hari ini dengan saya untuk nanti menanyakan kesiapan Mim dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu, memang akan belajar pelajaran hari ini dan di kelas mana, Mim? Ya, baik. Jadi untuk hari ini saya akan mengajar matematika di kelas 1B. Pelajaran matematika dan di kelas 1B. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini Mem sudah menyiapkan rencana pembelajarannya sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, yang ditanyakan ini Mem, tujuan pembelajaran Mem dalam kegiatan belajar hari ini kira-kira. Jadi untuk pelajaran matematika untuk pertemuan saat ini tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berbentuk penjumlahan. Jadi menyelesaikan penjumlahan dari bentuk soal cerita. Bicara penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Nah, kemudian kira-kira dalam pembelajaran yang akan Mem lakukan sebentar, nanti area pengembangan yang hendak mencapai dalam kegiatan belajar nanti itu yang Ya, jadi untuk area pengembangan sendiri dalam pembelajaran sebentar itu bagaimana siswa mampu mengerti isi soal cerita, kemudian bagaimana mereka mampu untuk menangkapnya sebagai sebuah penjumlahan. Dimana anak-anak kan waktu lalu sudah belajar membuat kalimat matematika, penjumlahan biasa kayak 3 tambah 4 berapa, tetapi untuk saat ini karena saya melihat mereka sudah dapat menguasai penjumlahan di materi sebelumnya, sehingga kita bisa mampu melangkah untuk penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Dan yang selanjutnya untuk kegiatan ini tadi soal area-area pengembangan ini nanti tentunya mungkin ada strategi yang Mem sudah persiapkan untuk kegiatan pembelajaran ini. Jadi mau saya tanyakan strategi apa yang Mem sudah persiapkan untuk kegiatan pembelajaran sebenarnya? Baik, untuk strategi pembelajaran sebentar itu yang sudah saya persiapkan adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi saya sudah membagi mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi itu yang menjadi dasar saya. Kemudian juga saya menyiapkan worksheet atau lomba kerja untuk anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi persiapan tentu sudah selain menyiapkan media pembelajaran tadi dikatakan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Ya, semoga kegiatan belajar sebentar bisa sukses Mem. Harapan nanti tujuan pembelajarannya boleh tercapai ya. Oke, terima kasih Mem. Semoga untuk sebentar. Nanti ketemu sebentar di kegiatan pembelajaran. Terima kasih banyak. Ya, good morning. Morning. How are you today? Bye. Nah, anak-anak senang sekali hari ini Mem boleh bersama-sama lagi dengan anak-anak di kelas, dan saat ini kita akan belajar matematika. Ibu pergi ke pasar membeli soal cerita. Contohnya begini. Anak-anak, ketika Mem bilang ketika kita hari ini sudah selesai, ada pertanyaan? Tidak. Apakah anak-anak sudah mengerti apa yang sudah Mem jelaskan tadi? Sudah. Ya, baik. Kalau begitu, Mem sudah melihat anak-anak juga sudah bisa menyelesaikan soal dengan baik. Selamat sore Mem. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak waktunya. Mungkin ada kesibukan tapi bersyukur selalu meluangkan waktu untuk sini. Kira-kira Ya, yang saya ketahui saat ini dari saya sendiri membahas tentang observasi yang sudah selalu lakukan di kelas saya. di sesi
terkait dengan kegiatan observasi yang sudah melaksanakan Ibu yang sudah lewat. Ya, jadi kalau ada tentang perasaan pastinya ada sesuatu yang berbeda karena biasanya itu kalau mengajar kan tidak ada siapa-siapa, artinya hanya guru dan murid. Kemudian ketika observasi waktu itu ada guru lain di dalam melihat, awalnya memang terasa canggung, terasa beda seperti biasanya, tetapi kemudian lama-lama merasa terbiasa dengan keadaan tersebut. Wajar ya, dan tambah di dalam kan. Selanjutnya mungkin dia boleh ceritain kembali kesulitannya hari yang kembali. Dan juga mungkin ceritakan kembali hari yang kembali yang sudah melakukan sebelumnya, mungkin dalam langkah atau strategi yang sudah dilakukan. Jadi untuk area pengembangan sendiri yang akan dicapai itu bagaimana anak-anak mengerti dan bisa menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Jadi anak-anak memang kalau untuk penjumlahan kalimat matematika kayak 3 tambah 5 itu pada umumnya hampir semua anak itu sudah memahami cara menyelesaikannya seperti apa. Tetapi kalau dihubungkan dengan cerita memang perlu untuk dijelaskan. Bahkan ada anak-anak yang memang masih terkendala untuk memahami isi cerita itu sendiri, walaupun ceritanya hanya singkat menurut saya. Tetapi setiap anak kan beda-beda kan cara penyerapan materi, jadi memang perlu untuk diatur strateginya bagaimana supaya si A bisa mencapai, begitu juga dengan si B. Kemudian yang saya tanyakan strategi seperti apa ya. Jadi strategi yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat gaya belajar dan juga kemampuan siswa. Dan menurutnya area pengembangan yang sudah disebutkan tadi itu apakah sudah berhasil menjalankan pembelajaran? Kalau dari saya secara pribadi mungkin 95% itu sudah berhasil, karena melihat latar belakang kemampuan anak-anak memang belum semua ya, ketika sudah jelaskan kemudian dites lagi mereka sudah bisa menjawab, tapi kemudian ada beberapa soal yang kemudian saya berikan dengan cerita mungkin yang sedikit berbeda. Nah, ada beberapa anak yang masih kesulitan, jadi belum dikatakan belum 100%. 90% sudah sangat biasa untuk mencapai ini. Dan kira-kira dari menurutnya dari pembelajaran kemarin, apakah ada kekurangan mungkin kendala-kendala yang terjadi selanjutnya pembelajaran? Untuk kendala sendiri memang yang saya rasakan itu kelas 1 itu ini kan bulan ketiga, jadi memang belum semua itu sudah mampu berorientasi dengan baik. Jadi masih ada anak-anak yang perlu untuk diingatkan ketertibannya, kemudian di dalam kelas masih perlu diingatkan kembali keyakinan kelas itu seperti apa, itu yang menjadi kendala dalam pembelajaran waktu itu. Kemudian mungkin penguatan untuk anak-anak yang memang masih perlu untuk dibimbing. Saya ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari kendala-kendala tadi di masalah-masalah yang sudah terjadi, pembelajaran yang sudah lewati bersama, apakah mungkin ada rencana atau solusi yang mungkin nanti kemudian hari supaya nanti mungkin kekurangan tadi mungkin tidak jadi lagi pertemuan berikutnya berikutnya. Jadi kendala yang terjadi tadi yang terjadi waktu observasi itu kedepannya yang akan saya lakukan, yang pertama mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang keyakinan kelas.
mungkin saya belum sempat mengingatkan mereka. Jadi kedepannya keyakinan kelas itu yang akan saya taruh di bagian awal gitu untuk mengingatkan kembali anak-anak, sehingga mungkin dengan demikian saya pikir itu dapat membantu mereka mengingat bagaimana mereka seharusnya tertib di dalam kelas. Jadi bicara mengenai edukasi sudah ada bayangan SB partner mulai untuk mempraktikkan keyakinan kelas ini sebelum dimulai besok atau mungkin adalah rencana kita kapan dia mulai menerapkan rencana yang sudah disampaikan. Jadi karena keyakinan kelas ini memang sudah ada, jadi untuk pertemuan selanjutnya akan langsung diterapkan dengan mengingatkan di awal kepada anak-anak tentang keyakinan kelas. Terima kasih banyak ya untuk jawaban-jawabannya tadi ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah rencanakan tadi itu nanti oleh pelaksana pada pertemuan berikut, sehingga khawatir teman-teman ada masalah yang sudah disampaikan tadi itu di pertemuan berikut itu akan mungkin setidaknya mungkin akan berkurangnya lebih. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesimpulannya pelajaran kemarin sudah luar biasa kreatif. Semoga depannya